Teman-teman, ini tips buat aku buat yang sedang banyak pikiran atau sedang menimpa masalah. Oke, mungkin kita kemarin saya sudah bahas ya apa yang namanya tawakal sama stoikism. Intinya kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Terus pada akhirnya hasilnya yang kita sudah berusaha maksimal itu kita pasrahkan ya sama yang di atas, sama Allah. Let it flow aja seperti itu. Kemarin saya sudah ngasih contoh, kita sudah berusaha nyimpan makanan gitu ya yang akan kita simpan, kita makan nanti, kita simpan, intinya seperti itu. Kita berusaha udah tutup, ternyata yang kita simpan itu dimakan semut, makan cecak, atau dimakan hewan lain lah seperti itu, yang pada akhirnya kita nggak jadi makan makanan itu gitu. Itu kan kalau kita berpikir positif, mungkin makanan itu udah nggak baik buat kita ya. Kalau kita misal kita makan nanti takutnya sakit perut. Nah, kita kalau berpikiran positif seperti itu, pasti ada hal positifnya seperti itulah. Allah tuh ngasih jalan, pasti ada nilai positifnya. Kalau kita mungkin nggak berpikir secara positif, mungkin wah mau saya makan malah dimakan hewan gitu kan, pasti kita responnya marah. Itu contoh yang pertama ya. Nah, ini saya mau ngasih contoh lagi yang kedua, mungkin salah satu pengalaman pribadi juga bisa diambil hikmahnya. Nah, pengalaman yang kedua itu misal kalian sudah nyari pekerjaan nih, ternyata pekerjaan yang kalian dapat itu pekerjaan yang kalian lamar tuh gak dapat gitu ya. Udah keluar uang banyak, udah keluar usaha banyak, energi banyak, udah sana sini, interview sana sini, akhirnya tetap gak dapat pekerjaan gitu ya. Mungkin kalian ngerasa stres, ya Allah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin kok pada akhirnya tetap gak dapat seperti itu. Nah, ini ada cerita real asli, saya dulu pernah ngalamin seperti itu. Udah nyari kerja sana sini, udah berdoa macam, tahajud maksimal, duha juga maksimal gitu ya, pada akhirnya kok gak dapat kerjaan seperti itu. Nah, ternyata kebetulan kan saya punya saudara gitu ya, saudara sama tetangga gitulah, ada beberapa case tetangga sama saudara. Nah, ternyata ada dua saudara ini yang sangat berpengaruh saya karena saya belum dapat pekerjaan seperti itu. Ini contoh real asli. Nah, beberapa waktu lalu kan saya udah lama, ini intinya ceritanya udah lama sebelum saya mendapat pekerjaan gitu ya. Ibu saya tuh keluar nyari tetangga saya yang biasanya ngobrol gitu ya, dan tetangga saya itu kebetulan sendirian, hidupnya sendirian sebatang kara seperti itu. Tetangga saya itu ibu-ibu. Nah, ibu saya mau ngasih makanan di pagi hari, biasalah ngasih makanan buat ibu-ibu itu yang tetanggaan itu. Diketok-ketok nggak keluar gitu ya, nggak keluar. Terus jendelanya kok kebuka udah seharian gitu ya, dari malam ibu saya itu ngelihat jendelanya kebuka sampai pagi pun masih kebuka, jadi nggak ada aktivitas, kayak nggak ada aktivitas di dalam itu loh. Akhirnya ibu saya teriak-teriak ke tetangga keluar tuh ya, udah tetangga keluar. Nah, intinya udah rame lah seperti itu, rame, udah pada ketok-ketok, ada yang lihat di jendela, ada yang naik macam-macam lihat di sela-sela jendela kecil-kecil. Cuman pada akhirnya bingung mau ngapain gitu loh, cara bukanya gimana, karena posisinya itu rumahnya kekunci dari dalam. Kebetulan saya baru bangun habis sholat subuh, intinya lah aku mungkin agak telat ya seperti itu. Terus bangun kok rame-rame kenapa gitu ya. Terus saya berinisiatif tuh menek menek itu apa ya, naik di tembok gitulah, naik di tembok tapi nggak pakai tangga, jadi kayak ada dua rumah gitu berdempetan. Nah, saya naik ke atas gitu, kayak Jackie Chan tuh, berinisiatif gitu aja, karena nggak dari tetangga nggak ada yang inisiatif buat dobrak atau naik ke atas gitu. Saya inisiatif pakai itu, naik ke atas lewat genteng seperti kayak maling gitu lah. Nah, saya masuk ke rumah itu, akhirnya bisa masuklah dari atas rumah itu, kayak ada tingkat 2-nya, cuma saya bisa masuk lewat situ. Kayak saya itu hati nurani saya pengen masuk lewat situ gitu loh, kayak ada yang ngasih tahu. Saya masuk lewat situ dan ternyata ditemukan tetangga saya itu, mohon maaf ya, nggak pakai baju, sedang tertelungkup, intinya kayak pose sekarat seperti itulah. Nah, saya langsung keluar tuh dari dalam, buka pintu yang kekunci dari dalam, kebuka semua. Terus ya sudah, itu cerita tetangga pada masuk semua, nolongin
ibu-ibu tadi yang sudah terjelungkup di kamar mandi, kebetulan orangnya sedang mandi mungkin gitu ya, sedang mandi cuman nggak bisa bergerak gitu, posisinya udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah tetangga pada masuk, sudah ditolongin semua. Nah saya baru ngeh dan dapat istilahnya hikmahnya, oh mungkin saya belum boleh dapat pekerjaan buat misi ini gitu ya, mungkin dari Allah ngasihnya seperti itu. Kalau nggak ada saya ya Allah alam ya, nggak tahu. Karena saya inisiatif waktu itu langsung naik gitulah, ada yang ngasih tahu langsung naik buat nolongin itu. Dan alhamdulillah setelah kejadian itu ibunya sudah intinya selamat lah. Beberapa hari kemudian ya 2 minggu 3 minggu itu masih dirawat akhirnya, terus ya walaupun pada akhirnya juga meninggal juga. Mungkin itu salah satu contoh, nanti saya kasih contoh lagi